Pertama kita akan bahas ini ya, kita akan bahas tentang silikon dan mungkin juga germanium sedikit dengan timah dan timbal akan kita bahas pada pertemuan ini. Kita mulai dari ini. Jadi sebagai pengantar, Anda akan dikenalkan dengan ini, Silicon Valley. Silicon Valley itu ada di California, Amerika Serikat. Daerah ini itu merupakan tempat bagi perusahaan-perusahaan IT global, IT raksasa yang mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan nama-nama ini kan. Apple untuk MacBook, untuk HP, iPhone, untuk ya itu adalah diantara komputer, monitor itu selalu bermerek dengan Apple. Apple yang sudah digigit sebagian, begitu ya. Itu adalah Apple, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang IT. Kemudian Facebook, kita semua saya kira punya akun Facebook. Dan bahkan penduduk Facebook ini itu mengalahkan penduduk negara. Negara mana yang paling besar sekarang? Negara dengan paling banyak penduduk siapa? Cina kan? Cina dengan penduduk lebih dari 1 miliar, tapi penduduk Facebook itu lebih besar daripada penduduk di Cina. Kan itu ya, betapa besarnya Facebook ini perusahaannya. Dan Google mesin pencari yang setiap hari menjadi andalan kita semua ya, para mahasiswa, dosen untuk mencari informasi. And high-tech corporation dan berbagai macam perusahaan-perusahaan high-tech lainnya, berteknologi tinggi lainnya yang menggunakan teknologi IT. Dan juga sebuah kampus yang juga sangat terkenal, kampus papan atas dunia. Ini adalah Stanford University di Amerika tersebut, yang juga fokus pada teknologi. Jadi inilah Silicon Valley di mana adanya di California, negara California ya. Nah, ini Silicon Valley. Kenapa Silicon Valley disebut? Emang ada valley-nya kayak gitu. Jadi kalau kita mungkin kayak Bandung ya. Bandung itu kan seperti ada di bawah mangkok. Mangkok ya. Sisanya itu seperti mengitari Bandung gitu. Jadi Silicon Valley ya mungkin kurang lebih kayak gitu juga ya. Kemudian di perusahaan Google, ini Samsung juga bermarkas di sana di Silicon Valley. Kemudian ada Apple, ini Apple Park, kemudian Adobe Word, Adobe Reader yang selama ini kita pakai untuk PDF. Ini adalah di antara perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di sini. Dan di sini juga ada startup ecosystem for high-tech innovation and scientific development. Jadi sebagai ekosistem startup mulai kemulaan untuk high-tech innovation, untuk inovasi high-tech dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ini canggih ya. Kalau startup, perusahaan startup yang kita kenal, misalnya Gojek, Bukalapak, itu kan contoh dari perusahaan-perusahaan yang startup yang bermula dari yang kecil-kecil kemudian membesar, dan dia terutama menggunakan teknologi IT untuk seluruh aktivitasnya. Kemudian, kenapa di sana silikon? Kenapa di sana silikon? Lembah silikon. Ya, the word silicon refer to the large number of silicon chip innovator and manufacturers here. Jadi, kenapa di sana silikon? Karena silikon sebagai chip. Jadi seluruh perangkat-perangkat elektronik, IT, digital yang digunakan di sini yang juga kita nikmati sehari-hari itu semuanya menggunakan chip-chip. Ya. Chip-chip yang dia itu menggunakan unsur silikon. Adalah di lembah silikon Valley tersebutlah kemudian di silicon based IC, ya IC integrated circuit yang digunakan dalam komputer yang berbasis pada silikon, dan juga mikroprosesor untuk kebutuhan komputer ya, dan juga mikrokomputer, komputer dalam ukuran mikro. Among other key technologies were developed. Ya, mereka semua kemudian dikembangkan di sini ya. IC berbasis silikon, mikroprosesor, mikrokomputer, dan lain-lain itu adalah dikembangkan di sini. Dan pada tahun 2013 saja, ini daerah ini mempekerjakan 290.000 pekerja IT saja. Orang-orang IT sebenarnya 290.000 orang. Ini pasti bayangkan gitu ya, apa hasil dari teknologi mereka. Ini Silicon Valley sebagai informasi bagi Anda ya. Ya. Kemudian mari kita bahas tentang silikon.
Silicon adalah the most big eight most abundant elements in earth crust. Earth crust. Jadi kerak bumi kita ini kerak bumi. Ini ada bumi kita ada di sini, kita ada di luarnya, di kerak di bagian luar sekali. Maka inilah kerak bumi kita ini. Ini namanya iron crust ya, kerak besi yang ada di sini. Kemudian ada di sini namanya inner core. Ini adalah core bagian dalam, inti bagian dalam. Kemudian outer core, ini outer core, inti bagian luar. Ini kita lamanya sekian seperti itu sini. Dan mereka ternyata banyak besinya di sini ya. Tapi pada bagian kerak di sini, bagian yang paling luar ini, itu komposisinya adalah ini, yaitu oksigen paling banyak. Nomor 2 silikon, kemudian ada aluminium, besi, kalsium, sodium, dan lain-lain. Ini adalah komposisi dari earth crust berdasarkan kepada masanya. Jadi perbandingan masanya secara relatif ini ya oksigen paling banyak. Kemudian 27% by mass of earth crust only in compound containing SiO bonds ya. Dan 27% dari secara massa dari kerak bumi kita ini itu adalah dibangun oleh SiO bond yang kita kenal dengan silikat. Jadi batu-batuan silikat ada Si-nya di sana. Si yang berkaitan dengan oksigen. Begitu ya. Jadi inilah silikon yang masuk dalam kategori 7 besar unsur yang paling melimpah di bumi ini, di kerak bumi ini, yaitu oksigen, yang kedua silikon, kemudian aluminium, besi, kalsium, dan seterusnya. Anda teruskan sampai dengan 8 besar unsur-unsur yang ada di kerak bumi kita. Ya, sampai magnesium ya, itu ada 8 semuanya. Dan di antara 8 besar tersebut, silikon ada pada nomor 2. Gimana posisinya? Kerak bumi ini pada mana? Pada batu-batuan, yaitu batu-batuan yang mengandung silikat, dan juga pada silika, ya, SiO ikatan kimia. Baik, nah ini ada silikon, dan silikon yang murni seperti ini, ya, kalau dilihat dari luar, dia adalah mengkilat. Karakteristik untuk logam secara umum. Jadi putih mengkilat dan mengkilat itu karakter logam. Tapi kalau kita lihat secara sebenarnya ini bukanlah logam. Kenapa demikian? Karena ini dia low electrical conductivity. Logam tidak lazim begitu. Logam harus high electrical conductivity. Itulah yang membedakan logam dengan yang lain. Logam itu mesti memiliki konduktivitas listrik yang baik. Kalau rendah itu bukan logam. Nah, silikon demikian. Dia tidak memiliki konduktivitas listrik yang baik. Dia nggak bisa menghantarkan arus listrik. Karena itulah kemudian dia tidak bisa dikatakan sebagai logam. Karena syarat wajib logam mesti memiliki bisa menghantarkan arus listrik. Begitu. Akhirnya ini non-metal. Ya. Non-metal karena dia tidak bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Kendati pun fisik tampilannya, casingnya adalah logam. Nah, akhirnya kita bisa kategorikan dia sebagai semi logam. Ya, dia mengemban sifat-sifat sebagian arah logam, seperti pada appearance-nya, tampilannya, casingnya. Sementara dia tidak memiliki electrical conductivity, itu adalah sifat non logam. Berarti kategorinya adalah antara logam dengan non logam, yang kita sebut dengan semi logam, dan di sini kita kasih warna hitam. Logam warnanya adalah yang biru. Ini logam semua nih. Maksudnya solusi logam maksudnya ya. Termasuk yang di sini alkali dan lain-lain, dan logam yang sebelah kanan ini. Baik. Apa guna dari silikon? Pertama untuk logam ya, atau alloy semikonduktor, alloy logam ataupun alloy semikonduktor. Ya, sebenarnya ini cover silikon alloy. Di alloy ada itu apa? Paduan logam. Kita padukan logam, kita gabungkan logam, kita aduk larutan logam, kita cairkan logam, lalu kita jadikan dia alloy. Alloy paduan logam. Ya.
yang sekarang ada padukan tembaga dan silikon dengan komposisi tertentu, Anda akan mendapatkan ini, suatu material yang memiliki sifat-sifat yang sangat bagus, ya. Bahkan merupakan kombinasi sifat baik dari logam-logam penyusunnya. Misalnya ada logam yang keras, maka alloy yang pun keras. Ada logam yang tahan karat, sebagian besar ini tahan karat, gitu ya. Maka ini akan membuat dia makin berguna karena kita sudah memadukan sifat-sifat baik, sifat-sifat unggulan dari komponennya. Ini karbon silikon alloy. Ternyata silikon juga bisa digabungkan dengan karbon, ya. Silikon adalah semi logam, karbon adalah non logam, serta bisa juga dibuat jadi alloy. Kemudian aluminium silikon alloy, ini dia barangnya, yaitu gabungan antara silikon dengan aluminium menjadi alloy, dan dia akan memiliki sifat-sifat yang utama yang membedakannya dengan komponen penyusunnya. Yang kedua, digunakan sebagai semikonduktor. Nah, ini yang tadi kita bahas, relevan dengan silikon valley kita tadi. Berhubungan dengan silikon valley kita tadi. Atau zaman kita sekarang, zaman kita sudah bergerak dari zaman-zaman yang dulu kita masih berbasis kertas untuk segala urusan kantor kita, ya, urusan kampus kita. Sekarang udah paperless, ya, paperless. Anda butuh tantangan, lembar pengesahan, skripsi, dan lain-lain. Oh, itu nggak perlu lagi dibuat di print. Satu jilidnya 20-30 ribu, ya. Sekarang nggak perlu lagi, cukup PDF dikirim sama dosen, selesai. Terus dosen tantangan, tantangan digital, ya, tantangan digital. Ditandatanganinya secara digital juga. Nggak perlu lagi pakai pena. Sehingga sekarang saya jarang bawa pena di dalam tas, gitu ya, karena jarang menggunakannya. Dan juga jarang bawa kertas dalam tas karena memang jarang digunakan. Jarang bawa buku dalam tas karena jarang digunakan. Semuanya sudah ada dalam HP dan laptop. Nah, ini adalah teknologi kita sekarang. Zaman di mana sudah paperless. Bahkan dulu kita kuliah di kelas, ada kapur yang dipakai, ya, ada proyektor yang dipakai, ada presensi yang dibawa tiap hari. Itu dulu kita kuliah ketika belum secara intensif menggunakan teknologi yang ada di depan ini. Teknologi komputer, IT, digitalisasi, sistem aplikasi. Ya, ini yang kita nikmati saat ini. Zaman sudah berubah, ya. Nah, semuanya itu berbasis kepada semikonduktor, material semikonduktor, dan nanti akan kita lihat material itu adalah terutama silikon. Baik. Nah, baik, kasih semuanya. Nah, sekarang begitu besarnya guna silikon. Terus gimana cara kita untuk mendapatkannya? Ini barang yang sangat berharga, sangat berguna untuk menunjang kehidupan kita di era digital saat ini. Maka inilah caranya. Tadi kita katakan di awal, silikon banyak. Oh, alhamdulillah banyak di hadapannya, ya. Tapi silikon ini, apakah betul-betul silikon ini yang ada di kerak bumi? Tidak. Ini silikon murni, ini bentuknya bukan ini yang ada dalam kerak bumi yang dikatakan 27%. Tidak, tapi dalam bentuk SiO. Ya, senyawaan antara silikon dengan oksigen. Pada bab keterangan karbon di awal kita sudah bahas, kenapa silikon oksigen itu banyak. Apa yang membuat silikon dan oksigen itu? Silikon sangat kesengsem dengan oksigen. Dia sangat suka dengan oksigen, kemudian dia bentuk ikatan kimia dengan oksigen, sehingga kita mendapatkan baik silika, SiO maupun silikat yang dia menjadi pemuatan negatif, menjadi batuan silikat. Ada apa dia ini? Itu kita bahas pas bab awal, yaitu itu karena energi ikatan Si dan O tersebut. Energi ikatannya besar, disukai, dan ini yang menjadi motivasi bagi silikon berikatan dengan oksigen. Jadi kesimpulannya adalah silikon yang kita gadang-gadangkan banyak di muka bumi, di kerak bumi, bukanlah dalam bentuk murninya, tapi dalam bentuk senyawaannya dengan oksigen yang kita namakan dengan silika ataupun silikat. Kalau begitu, inilah yang harus kita ekstrak. Inilah silika kita. Silika itu namanya quartz dalam bahasa Inggris, kuarsa bahasa kitanya, SiO2 rumus kimianya.
SiO2 itu bukan senyawa sederhana ya, tapi senyawa dengan ikatan kovalen jaringan. Jadi, ikatan kovalen jaringan, network covalent structure, silika. Ya, nah ini yang digunakan untuk bahan, karena dia memang berlimpah ada di kerak. Ini yang akan Anda gunakan untuk menghasilkan silikon. Berarti kita mesti berkeringat dulu. Kita dikasih silikon oleh Allah, yang disediakan silikon oleh Allah untuk apa? Untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, membuat ini dan itu perangkat elektronik. Tapi tidak langsung jadi ya, silikonnya tidak langsung ada, tapi mesti berkeringat dulu gitu. Mesti bekerja dulu. Apa yang kita lakukan? Mengambil silika yang melimpah ruah di dalam tanah, batu-batuan silika-silika. Kemudian apa yang kita lakukan? Kalau kita udah belajar kimia, Anda hanya perlu kerja untuk menurunkan bilox. Ya, apa biloxnya? Berapa bilox Si di sini? Silakan. Berapa bilox Si di sini? Berapa Silvi Usada? SiO2, berapa bilox Si-nya? +4, Pak. Betul sekali. Tasa Lestari, berapa bilox Si di sini nih? Nih. 0, Pak. 0. Anda berangkat dari 4 plus. Anda ingin jadi 0. Terus Anda butuh apa untuk itu? Anda turunkan biloxnya kan? Ya. Apa nama istilah menurunkan bilox itu? Sofia Afrida. Apa nama reaksi untuk menurunkan bilox? Reduksi, Pak. Reduksi. Apa yang kita butuhkan untuk mereduksi itu, Rahmadani Fitri? Apa yang kita butuhkan? Apa istilahnya untuk mereduksi alat atau agen yang bisa mereduksi? Apa istilahnya? Reduktor. Kita butuh reduktor begitu. Nah, reduktor. Dan reduktor yang lazim populer adalah karbon. Jadi Anda taruh karbon, Anda taruh silika, Anda panaskan, terjadi reaksi reduksi dari silika menjadi silikon. Nah, ini silikon. Ini silika. Sisanya adalah CO, gas CO. Begitu. Ya, begitu maksudnya semuanya ya. Dan ini butuh suhu yang tinggi rupanya. Ya, kenapa mesti butuh suhu tinggi? Karena Anda bekerja dengan silika yang memiliki ikatan kovalent jaringan, sangat stabil dia, melting point-nya tinggi. Otomatis Anda perlu bekerja keras untuk itu. Sehingga Anda sampai pada suhu 2000 derajat Celcius, di atas pula suhu melelehnya besi. Jadi tanur Anda ini harus tanur yang sangat panas ya, karena mengalahkan panasnya tanur untuk membuat besi. Mengekstrak besi dari biji besi itu hanya cukup 1500, dia sudah meleleh. Tapi kalau ini sampai 2000 di atas itu pula. Karena memang silika ini jauh lebih stabil dan lebih kuat kan dibangun oleh ikatan kovalen jaringan. Nah, ini yang digunakan ya. Jadi heating SiO2 atau kuarsa dengan kokas coke, ini kokas bahasa kita ya. Kokas, dan inilah barangnya. Ini adalah rumus kimianya C. Add over, kalau yang kokas, karena kokas ini nanti karbon atau kokas ini untuk mereduksi silika Anda pada suhu di atas 2000 derajat Celcius ya, dalam sebuah tanur, tungku furnace listrik. Nah, ini furnace-nya ini. Ini furnace kita sekarang kan dibangun oleh apa nih? Ini keramik nih ya, yang tahan terhadap suhu tinggi. Nah, kemudian Anda gunakan tanur listrik, tapi sangat konsumtif dengan listrik karena suhunya tinggi yang diharapkan. Nah, ini kuarsa dimasukkan ke sini, kemudian dimasukkan karbon, dimasukkan kuarsa, kita batu kuarsa tadi, dimasukkan kokas. Maka terjadilah hal yang terjadi pada suhu yang tinggi. Nanti akan didapatkan apa? Gas karbon dioksida yang keluar, gas karbon monoksida yang keluar, CO yang keluar. Nanti
Dan kemudian ya dia akan menghasilkan CO. Nah, CO ini kemudian lalu di sini nanti dia akan menjadi ini nantinya SiO tambah dengan O2 nanti seperti ini. Tapi fokus kita sekarang pada silikonnya. Pada silikonnya ini Anda lihat dalam keadaan apa nih? Liquid, cair. Kalau gitu dia akan dikeluarkan di sini dalam bentuk liquid dan Anda tampung saja di sini cairan silikon. Nah, begitulah para mahasiswa semuanya tentang silikon ini, bagaimana Anda bekerja dengan silika, yaitu kita panaskan pada sampai di atas 2000, kemudian Anda gunakan kata kokas sebagai reduktornya, dan kemudian melting point silikon yang kebetulan 1400 Celcius akan bisa kita hadirkan pada suhu di atas 1400, dan itu adalah kita tampung di sini, dibiarkan mendingin, nanti kita akan mendapatkan padatan silikon. Begitu. Ya. Lanjut. Nah, kemudian kita akan bahas apa sekarang? Kita akan bahas namanya, tadi kan di awal saya kasih tahu ya, kita punya teknologi yang menarik sekali, teknologi yang apa ini? HP, tablet, laptop, monitor, kemudian internet, jaringan teknologi informasi. Ya, ini mengandalkan kepada material semikonduktor semuanya. Dan sekarang kita bahas apa yang ada pada silikon, kenapa dia menjadi semikonduktor. Ya, jadi kita akan bahas itu sekarang. Nah, ini menarik sekali kan? Bagi Anda ini hal yang menarik ya, karena Anda akan mulai membahas hal yang menjadi teman hidup manusia yang sangat lengket kemanapun sekarang. HP. Kemana orang HP? Di mana-mana buka HP. Setiap hari HP, 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 HP tiap hari. Laptop, laptop, laptop. Ya. Nah, sekarang kita bahas apa yang teknologi yang mendasari itu. Maka adalah dia silikon yang merupakan suatu semikonduktor. Kita lihat silikon ada pada golongan 4. Golongan 4. Nah, ada karbon di atasnya, ada silikon di bawahnya, ada germanium di bawah, ada timah, dan ada timbal. Nah, karena golongannya 4, berarti EVA-nya 4. EVA-nya ada 4 kan? EVA sama dengan nomor golongan. Sama dengan 4. Pasti ada 4 elektron pada kulit valensi. Dan inilah dia yang 4 tersebut yang kita gambarkan dalam bentuk elektron dot diagram. Diagram sisi elektron, ini silikonnya, ini 4 biji elektron, yang ini kita susun dalam bentuk seperti ini. Ini namanya elektron dot structure dari silikon. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang jelas, kalau Anda punya sekeping silikon seperti ini, ya, Anda punya sekeping silikon, apa maknanya sekeping silikon? Ini kan sekeping silikon, ya. Ini silikon. Anda punya silikon. Silikon seperti ini, tapi ini sebuah kepingan silikon. Berapa buah atom silikon di sini? Banyak sekali. 1 molnya aja sama dengan 6,02 kali 10 per 23 atom silikon. Berarti buat silikon ya. Sehingga kalau ada 1 buah atom silikon, tentu di tetangganya, kiri kanan, muka belakang, atas bawahnya dikitari oleh silikon-silikon yang lain. Ada silikon-silikon yang lain atau silikon lain yang juga memiliki EVA 4. Memiliki EVA 4 seperti dia. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia dengan teman-temannya kemudian bersepakat, ya, karena dia juga butuh untuk mencapai oktet, karena semuanya ingin oktet. Oktet adalah yang stabil, ya. Maka semuanya ingin oktet. Kalau sekarang belum oktet, baru 4, belum 8, maka dia akan bersepakat dengan teman-teman silikon yang lain. Mari kita membentuk ikatan kovalen, membentuk 4 tangan. Nah, sekarang dia punya 4 tangan. Karena dia 4 tangan itu kemudian dia bisa menggunakan seluruh 4 elektron dia punya, dan oktet terpenuhi. Dengan 4 tangan ini dia oktet terpenuhi. Dan akhirnya kalau itu terjadi, apa yang Anda lihat di sini adalah dia masing-masing menggunakan EVA-nya yang 4 tersebut untuk berikatan menjadi 4 tangan terhadap 4 atom silikon di sekitarnya. Nah, ini EVA yang dia punya, ya, ini EVA dia punya, ini EVA dia punya, atau SI yang tengah-tengah ini. Tapi kalau ya
Ya, ini dia sekarang akan berteman dengan satu ada yang lain membentuk satu buah ikatan kovalen. Ini dia satu buah ikatan kovalen. Yang ini silikon juga punya ini dan ini ya. Dan dia akan punya sebuah ikatan kovalen dengan isi sebelah, ikatan kovalen dengan yang di atas, ikatan kovalen single bond dengan ini, ikatan single bond dengan yang ini. Sehingga Anda mendapatkan atom karbon dengan atom silikon yang satu lain dalam bentuk ikatan yang memiliki 4 tangan single bond. Dan sekarang dia sudah happy. Kenapa dia happy? Karena oktetnya sudah terpenuhi. Ya, nah. Kalau Anda fokus di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah oktet, berarti sudah sampai cita-citanya. Ya, karena oktet adalah cita-cita dari seluruh unsur-unsur dan molekul juga ya. Baik, nah sekarang kemarin kita belajar VBT ya, Valence Bond Theory. Ini bentuk gambaran struktur Lewis-nya seperti ini. Tapi struktur aktual, bentuk sebenarnya kita gunakan apa? Macam-macam. Anda bisa menggunakan VSEPR, ya. Anda bisa menggunakan VBT dengan hibridisasinya. Ini untuk menentukan bentuk dari struktur molekul. Bentuk molekul bisa kita gunakan dua buah teori yang kita pakai dalam menjelaskan ikatan kovalen. Karena silikon dengan oksida silikon teman sebelahnya berikatan kovalen, maka Anda perlu tahu apa bentuknya. Apa bentuknya ikatannya nih? Apakah memang planar seperti ini? Anda hitung dia menggunakan ikatan kovalen ya, dia menggunakan VBT. Dengan VBT nanti Anda akan sampai kepada hibridisasinya sp3. Dan sp3 bentuknya adalah tetrahedral. Jadi setiap ikatan pada suatu atom silikon ini mesti membangun bangunan tetrahedral. Karena itulah penjelasan dari teori VBT. Penjelasannya ada pada bab karbon ya. Silakan Anda buka slide kuliah dengan karbon di belakang. Penjelasannya ada di situ bagaimana mekanisme pembentukan orbital hibrida sp3. Ya. Nah, sekarang kita langsung kepada pemakaiannya. Dia adalah sebagai tetrahedral. Tetrahedral. Atom karbon itu ada seluruhnya. Ini juga tetrahedral. Ini juga nanti tetrahedral karena nggak nampak aja di sini kan. Nanti akan Anda bisa lihat dia itu membangun struktur tetrahedral pula nanti. Karena gambar ini baru segmen, hanya sepotong ya untuk memudahkan kita. Tapi sesungguhnya dia adalah bangun yang tetrahedral jaringan kesalahan jaringan kesenjangan struktur yang polimer anorganik yang raksasa ya seperti itu. Baik, jadi kita punya struktur yang silikon yang tetrahedral jaringan. Struktur silikon Anda adalah tetrahedral jaringan. Begitu. Dan sekarang adalah sekarang apa konsekuensi dari tetrahedral jaringan ini terhadap sifat-sifat dari silikon? Apa saja implikasinya? Akibatnya, hasilnya apa? Dia memiliki struktur tetrahedral jaringan. Kira-kira apa sifatnya? Yang relevan dengan mode ikatannya ini. Silakan, Ihsan Fauzi Akbarianto. Bisa? Tidak bisa? Ya, Pak. Apa soalnya tadi, Pak? Soalnya tadi ya, apa konsekuensi dari struktur tetrahedral jaringan dari silikon? Apa saja sifat-sifat yang akan dihasilkan karena strukturnya adalah tetrahedral jaringan. Siapa yang bisa? Tidak, saya. Sifat seperti ini. Kenapa dia adalah berbentuk melting point yang 1400? Ini sifatnya. Jadi barang yang struktur-struktur yang kimia yang dibangun oleh tetrahedral jaringan itu kuat, melting point tinggi, stabil. Itu adalah implikasi dari tetrahedral jaringan.
tetrahedral jaringan. Dan Anda lihat melting point-nya hampir sama tinggi dengan melting point dari besi. Anda lelehkan besi, sama dengan Anda melelehkan silikon murni. Silikon kita ini tinggi. Kok bisa? Kalau besi dia nilai tinggi kan dia berikatan logam, wajar. Tapi kalau ini silikon kok bisa? Dia harus senyawaan kovalen. Jawabannya ada pada struktur tetrahedral jaringan. Ini struktur raksasa. Ini hanya saya potong sebagian untuk memudahkan Anda melihat. Faktanya adalah seperti intan, struktur intan dia punya. Lanjut. Nah, sekarang kita ada di sini ya. Saya pakai model yang ini saudara semuanya untuk memudahkan memahami proses semikonduktor pada silikon. Pada room temperature, pada suhu kamar panas dapat mengeksitasi beberapa elektron untuk menghasilkan elektron bebas dan lubang. Tapi secara normal kebanyakan semikonduktor adalah insulator pada room temperature. Ya. Nah, ada seperti ini. Jadi kembali saya ulang-ulang terus ya. Suatu zat, suatu benda, ya, suatu benda, ya, akan bersifat sebagai konduktor bila satu ada partikel yang bermuatan listrik, mau positif negatif terserah, pokoknya bermuatan listrik, mau ion juga boleh, pokoknya bermuatan listrik, mau elektron juga boleh karena elektron juga bermuatan listrik. Yang kedua, yang bermuatan itu bebas, ya, yang mengemban muatan bebas, yaitu bebas bergerak kemana-mana, mobile. Ini dua syarat untuk kita bisa mengatakan suatu benda bisa bersifat konduktor. Yaitu konduktor listrik maksudnya ini ya. Nah, sekarang mari kita bedah struktur kita ini. Mari kita lihat. Dalam gambar di sini, ini gambar yang masih statis ya, gambar yang masih statis. Awalnya seperti ini. Apa sifat dari silikon kalau seperti ini? Apakah ada yang bermuatan listrik? Ada, banyak nih. Elektron-elektron ikatan ini elektron-elektron yang mengemban muatan negatif kan? Ada muatan negatif pada elektron, namanya aja muatan negatif. Tandanya aja emin kan? Elektron. Berarti syarat satu ada. Syarat dua apa gimana? Syarat duanya gimana nih? Apakah ada terpenuhi syarat dua, yaitu elektron tersebut bebas enggak pergi kemana-mana? Atau dia terkungkung dalam ikatan sekarang? Diikat bersama menjadi sebuah ikatan. Jawabannya adalah dia terikat sekarang kan. Sehingga dinamakan dengan bonding. Elektron bonding, ya, elektron bonding atau elektron ikatan. Berarti syarat nomor 2 tidak terpenuhi oleh silikon. Apa artinya itu? Dia bukan konduktor. Dia bukan konduktor pada room temperature. Pada room temperature. Gitu ya. Lanjut. Tapi kalau Anda kasih panas sedikit, ya, Anda panaskan ini sedikit, nih, kasih panas sedikit, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah elektron yang ada di sini ternyata bisa terlepas. Oh, itu pula menariknya. Anda kasih panas sedikit, wow, ini energi ya, ini energi dalam bentuk panas misalnya. Bisa juga energi cahaya, juga bentuk energi ya. Itu juga bisa membuat elektron mengalami eksitasi, yaitu bisa akan membuat elektron itu kemudian terlepas, dia tereksitasi, kemudian lepas dari tempatnya ini, meninggalkan apa? Lubang dan elektron. Jadi ketika dia pergi, ini pergi elektron ini kemana-mana, ini sudah pergi misalnya kan, maka tempat tinggalnya semula, kursinya itu jadi kosong, dan kosong itu dikasih nama hole, yang berarti lubang, lubang elektron di sini. Kalau di sini dulu pernah ada elektron. Baik. Nah, sekarang gimana? Ya, ini pun demikian. Elektron ini pun bisa mengalami eksitasi ketika Anda kasih panas sedikit. Dia akan mengalami eksitasi, terlepas, dan kemudian gimana? Apakah dia stay aja di sini? Enggak. Dia akan pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini bersama teman-temannya yang lain. Ini juga demikian, bisa terlepas bersama teman-teman yang lain, bergerak kemana-mana. Bergerak kemana dan bergerak kemana. Akhirnya, syarat nomor 2 terpenuhi, yaitu
elektron tersebut bisa bergerak ke mana-mana dalam struktur silikon. Akhirnya Anda mempunyai konduktor. Jadi silikon Anda akan konduktor pada suhu yang tinggi. Begitu ya. Nah, inilah kita punya sekarang. Silikon atau material yang pada suhu kamar, pada room temperature, konduktor, isolator. Tapi pada T yang lebih tinggi, pada T yang lebih besar, dia adalah isolat konduktor. Ini namanya bahannya semikonduktor. Itulah disebut dengan semikonduktor. Ya. Kalau kayu dipanaskan terus-menerus, ya dia tidak akan menjadi konduktor. Walaupun pada suhu yang tinggi atau suhu yang rendah, kayu dekat tidak bisa menghantarkan elektron, menghantarkan listrik. Karena itu namanya selalu isolat. Kalau besi bagaimana? Sama aja. Besi pada suhu rendah, suhu tinggi, yang besi tak bisa menghantarkan arus listrik kan? Maka dia adalah konduktor dia. Tapi ada benda yang pada suhu kamar isolator, pada suhu yang lebih tinggi dia adalah konduktor. Ini kita namakan dengan semikonduktor. Oke, paham kan? Oke. Orang tidak mengenal rasa puas ya. Silikon sudah bermanfaat sebagai semikonduktor. Dan orang pun sudah menggunakannya untuk kebutuhan, yaitu sebagai silikon murni digunakan sebagai apa? Sebagai panel surya. Mungkin Anda pernah melihat kincir angin ya. Pernah melihat solar panel. Jadi solar panel semuanya itu dibuat orang yang menggunakan bahan silikon murni. Kok bisa? Nah, ternyata ini ya. Jadi manfaat silikon atau semikonduktor itu bukan hanya untuk kebutuhan apa? Perangkat digital. Tapi elektron yang Anda punya tadi bisa Anda panen. Nah, gitu ya. Anda bisa memanen elektron tersebut. Dan ingat, kata-kata listrik itu apa? Listrik berasal dari kata apa? Coba yang tahu. Listrik berasal dari kata apa? Bahasa Inggris kan? Ya kan? Listrik apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggris listrik? Tahu? Apa bahasa Inggris? Electricity. Ini adalah listrik. Electricity. Apa kata dasarnya? Oh gitu. Jadi kalau listrik mengalir itu sebenarnya apa? Lampu nyala nih, listrik mengalir. Laptop Anda nyala, listrik lagi mengalir. Colokkan ke dalam kontak listrik. Listrik mengalir katanya. Ya enggak? Apa yang mengalir sebenarnya? Apa? Apa yang mengalir? Anda punya atom. Atom itu ada proton, ada elektron, ada neutron. Kira-kira yang mengalir itu apa? Elektron, Pak. Elektron. Elektron yang mengalir dalam kawat kita ini. Kami sampaikan ini elektron yang mengalir. Elektron yang mengalir. Aliran elektron sehingga namanya electricity. Karena elektron yang mengalir. Kalau begitu, nah itulah ya yang terjadi ya pada. Nah sekarang apa hubungannya dengan panel surya? Panel suryanya Pak Del gitu ya. Anda yang kenalin Pak Andedi, beliau membuat solar cell sekarang. Beliau membuat solar cell, tapi beliau nggak pakai ini. Pak Andedi tidak pakai. Pak Andedi tidak pakai ini. Pakai apa? Silikon. Pak Andedi nggak mau pakai silikon ya. Pak Andedi menggunakan namanya dye. Ya, sensitized solar cell. Beliau menggunakan dye. Jadi semacam zat warna yang bisa kemudian memerankan peran seperti silikon. Ini murah. Ini murah nih kalau karena kita berkelimpah. Beliau mencobakan tuh apa nih? Macam-macam mencobakannya. Ada buah naga beliau pakai. Ada apa lagi? Mungkin yang merah ini buah naga ya. Mungkin juga buah mangga. Jadi untuk apa? Kebutuhan zat warna untuk dye yang akan berguna untuk memerankan peran semikonduktor dalam solar cell tersebut.
Nah, yang existing sekarang apa? Adalah silikon. Berbasis silikon semua. Kalau Anda lihat-lihat nanti dimanapun ya, terutama di tempat-tempat parkir, coba lihat. Itu akan ada panel-panel yang berwarna biru di atas jalan tinggi ya. Dikira ini panel listrik. Ternyata bukan. Itu panel surya. Panel sel surya. Ya, pembangkit listrik tenaga surya. Sel surya. Apa isinya di sana? Kan tentunya kan di panelnya seperti ini, begitu. Nah, ini ada tonggak ke bawah di sini ya. Tonggak ke bawah di sini. Nah, ini panel surya ada di sini. Panel surya ada di sini. Nah, ini adalah panel-panel. Ini silikon, 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 silikon murni. Nah, kalau akan listrik mengalir ke bawah untuk menerangi lampu. Nah, sehingga lampunya nyala. Mau ada PLN, antara PLN nggak masalah ini. Karena dia menggunakan energi dari matahari. Ya, energi matahari ini bisa bekerja untuk ya menggenerate elektron, nantinya membuat elektron berputar-putar, dan nantinya listrik nanti dihasilkan. Nah, pembangkit listrik tenaga surya atau sel surya tersebut atau panel surya yang kita sebut ini namanya panel surya, itu mendasarkan diri kepada bagaimana sifat dari silikon Anda ini yang bisa untuk mengalami eksitasi terlepas hanya gara-gara pemantik dikit. Tapi pemantiknya mungkin dipanaskan dikit. Apalagi sinar matahari. Loh, kok bisa sinar matahari digunakan? Karena sinar matahari pun bagaimanapun juga adalah salah satu bentuk energi. Kalau tadi Anda menggunakan panas, oh panas itu salah satu bentuk energi. Apalagi bentuk energi yang lain? Energi mekanik. Apalagi yang lain? Energi cahaya. Ah, itu yang tadi kena dengan solar panel yang kita bahas barusan ya, kerjanya Pak Hardedi, panel surya. Apa yang lain? Energi kimia. Apa yang lain? Energi nuklir. Oh, banyak lagi macam-macam jenis. Macam-macam jenis energi. Nah, begitulah ya tentang peran silikon murni sebagai panel surya. Kita lanjutkan. Sekarang kita nggak akan bicara tentang sel surya. Anda kalau ingin fokus kepada sel surya, ingin penelitian tentang sel surya, ya temulah Pak Ardeli. Ya, Pak Ardeli, tapi bila tidak menggunakan silikon masalahnya, bila menggunakan DSSC tadi. Sekarang kita tidak akan fokus tentang itu. Kita bahas tentang semikonduktornya dulu. Yang kelak digunakan untuk perangkat-perangkat yang elektronik ini. Chip IC. Maka Anda lihat seperti ini. Ada orang kemudian, orang seperti sampai tadi ya, orang tak merasa puas. Orang ingin tahu macam-macam. Ingin modifikasi macam-macam ya. Tadi udah ada silikon yang bisa elektron terlepas meninggalkan hole dan menghasilkan elektron. Nah, sekarang orang kemudian mengotak-atik ini. Diotak-atik sama dia. Gimana caranya? Kalau Anda punya silikon, EVA-nya berapa? M4 tadi. Nah, kalau punya silikon, EVA-nya M4. 4 EVA-nya. Silikon itu pada golongan M4A. Berarti ada M4 elektron valensi. Sebelumnya itu apa? Ada unsur pada golongan 3A. 3A. Apa unsurnya? Apa unsurnya pada golongan 3A? Boron. Kan kalau dari kemarin kan. Di samping 5A ada golongan apa lagi? Unsur golongan 5A. Ada golongan 5A lagi. Awal unsurnya di antara itu adalah fosfor. Saya akan buka tabel periodik. Masing-masing nomor menunjukkan EVA. Nah, ini asiknya menggunakan golongan A ini, walaupun ini nggak dipakai lagi sekarang ya. Ini namanya udah berubah nih, ada golongan 13, 14, 15 itu. Nggak ada pakai AB lagi. Tapi pakai A-nya asik karena Anda akan tahu angka ini adalah EVA. Angka ini adalah EVA. Maka ini Anda punya titik elektron pada silikon ada 4 tadi. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau boron berapa titiknya? Berapa titiknya di sini boron? 3, Pak. 3, betul sekali ya. 1, 2, dan 3. Fosfor berapa titiknya? 5, Pak. 5. 1,
2, 3, 4, dan sampai sini 5 nih. Dah, 5 ya. Nah, orang kemudian mencoba mengotak-atik bagaimana supaya ada tercipta elektron dan hole. Kan gitu tadi. Nah, kita sedang bicara tentang semikonduktor. Ya. Semikonduktor itu mesti memiliki apa tadi? Ada elektron yang enggak bebas kemana-mana, elektron free bergerak gimana, elektron bebas atau mobile atau free ya, dan hole, lubang. Kenapa ada lubang nih? Apa urgensi lubang dan hole atau lubang ya? Kan ketika dia pergi ini atau misalnya elektronnya ini ya, elektronnya ini misalnya ini pergi misalnya ya, maka dia akan pergi gerak ke sini, pindah di sini sekarang elektronnya. Tempat dia duduk semula adalah lubang namanya. Apa urgensi lubang? Karena yang adanya lubang inilah maka si elektron di sini bisa loncat ke sini, loncat dia ke sini. Pada saat yang sama dia akan meninggalkan pula lubang di sini. Nah, elektron yang di sini yang juga bisa loncat-loncat, dia akan loncat ke sini. Yang terdekat sama dia loncat ke sini, ini pun akan meninggalkan lubang, dan lubang ini pun bisa diisi dengan elektron di sini misalnya. Ini bisa loncat pula ke sini, dan seterusnya sehingga Anda mendapatkan struktur silikon kita tadi itu yang elektronnya loncat seperti saya bilang tadi di awal. Loncat sana, loncat sini, atau bebas bergerak kemana-mana. Dan itu syarat sebagai semikonduktor, suatu konduktor ya, yang elektronnya bebas, muatan listriknya bebas. Kapan yang terjadi? Tadi udah kita bahas kalau Anda kasih panas sedikit. Berarti harus kasih energi ya. Oh, repot juga itu. Kalau harus kasih energi. Maka orang memikirkan, gimana caranya ya, supaya saya bisa mengenerate adanya hole. Orang menggunakan boron. Itulah boron ini. Nah, ini boron. Atom boron ada 3 elektronnya. Berarti ini kosong kan? Maka Anda copot ini, mana silikon, salah satu silikon. Tadi kan ini silikon ya. Ini adalah silikon tadi ada di sini. Kemudian ada titiknya di sini. Nah, sekarang Anda ganti, Anda copot itu silikonnya, Anda ganti dengan boron. Boron itu memiliki 3 eva. Berarti 1, 2, dan 3. Ini milik dari boron nih. Ini milik dari boron. Ya. Yang ini apa nih? Kosong sama boron. Dia nggak punya eva-nya satu lagi, sehingga ini kosong. Sehingga elektron dari silikon sebelah itu nggak punya teman. Nggak punya teman dia ya. Nah, apa yang terjadi? Karena kosong, maka ini otomatis adalah hole. Inilah hole. Jadi Anda untuk melakukan ini nggak perlu lagi Anda harus kasih panas ya supaya elektronnya loncat-loncat. Tidak. Karena ini udah langsung ada hole dibuat kayak gini nih. Apa yang terjadi? Sama seperti sebelumnya, elektron ini pun bisa pindah ke sini. Ya, ini pun pindah ke sini ya. Ini bisa pindah ke sini lagi. Ini bisa pindah ke sini lagi. Nah, ini elektron ketika pindah-pindah itu apa namanya? Dia loncat ke mana-mana. Pokoknya dari satu hole ke hole yang lain, dan hole itu bisa berpindah-pindah jadinya kan. Pertama di sini hole-nya. Sekarang ketika ini elektron pindah ke sini, maka ini hole-nya sekarang di sini lagi. Ini udah full nih. Udah ketutup hole-nya. Hole-nya ada di sini sekarang. Oh, ini loncat pula ke sini. Elektron yang ada di sini meninggalkan ini hole. Nah, elektron hole-nya pindah ke sini. Awalnya hole di sini, kemudian ke sini, nanti ke sini. Jadi hole seolah-olah bisa bergerak-gerak kemana-mana pun. Sebenarnya elektron juga bisa bergerak kemana pun. Nah, itu yang terjadi ketika Anda ganti satu atom silikon dengan boron yang memiliki 3 eva. Nah, apakah sudah punya kita konduktor sekarang? Udah, dia sudah menjadi semikonduktor yang kita sebut dengan istilah yaitu ini nih, apa nih ya? Doping with group D element, istilah boron menghasilkan elektron hole. This hole acts as sink of electron. Maka hole ini akan bertindak sebagai sink. Sink itu kalau Anda melihat di dapur ya, wastafel, tempat menaruh piring, tempat menaruh air, sebagai semacam
bejana bagi elektron lah gitu pasnya ya. Yang lain, si B, ilmuwan lain kemudian menggantinya dengan yang lain. Dia tidak menggunakannya 3, menggunakan yang 5. Ya, Anda cabut, Anda ganti satu. Kalau tadi ini ganti dengan boron kan. Sekarang bukan boron yang dimaksudkan, tapi fosfor. Dicopot satu silikon di sini, digantikan dengan fosfor sekarang. Fosfor berapa FA-nya tadi? 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Tak ya. Terus sisa 1. Ini yang sisa 1 tersebut. Perhatikan baik. Ini sisa 1. Nah, kalau jadi semuanya, yang tadi adalah elektron yang nganggur nih. Elektron yang tidak terlibat dalam bonding. Karena memang nggak ada lagi yang dibondingkan. Semuanya udah ada berikatan kan. Udah berkovalen, kovalen seluruh, kecuali yang satu ini nggak punya teman. Terus gimana dia? Karena nggak ada teman, nggak ada ikatan, nggak diikat, ya maka keluaran nih kemana-mana. Dia keluaran kemana-mana, jalan-jalan ke sini. Itu namanya roaming. Dia mengalami roaming, jalan-jalan ke seluruhan material. Dan jalan-jalan itu apa yang terjadi? Bagaimanapun di arah elektron yang bermuatan negatif, dan dia mengemban muatan negatif, dan dia bebas bergerak, maka sifatnya apa sekarang? Konduktor. Dia bisa menjadi konduktor. Nah, karena dia adalah material asalnya adalah semikonduktor, maka kita memiliki semikonduktor dengan tipe ini. P sebagai ini. Nah, sekarang apa istilah memasukkan unsur lain ke dalam suatu unsur atau suatu material? Itu namanya doping. Didoping. Didoping dengan atom fosfor, didoping dengan atom boron. Ya, itu namanya doping. Atau unsur lain dimasukkan ke dalam silikon kita ini. Mendoping dengan grup 15 elemen, misalnya dengan fosfor, maka extra valence electron of P, elektron yang ini dari fosfor akan free to move, free to roam, akan mengalami keadaan bebas untuk bergerak keseluruhan material Anda. Jadi masih semuanya inilah caranya ya, orang bagaimana mengenerate sifat semikonduktor. Nah, mahasiswa semuanya, combination of electron rich dan electron deficient. Kalau ini namanya electron rich. Kenapa electron rich disebut? Karena berlebih nih elektronnya. Kalau ini mana nih? Electron deficient. Karena memang kekurangan elektron justru hole yang ada. Maka kombinasi dari electron rich dan electron deficient silicon layer membuat basic electronic circuit. Jadi alat-alat ini, alat-alat electronic circuit IC, papan chip, papan IC seperti ini mengandalkan kepada sinyal-sinyal listrik, ya, sinyal-sinyal listrik atau bagaimana mekanisme elektron-elektron itu mengalami gerakan. Nah, ketika Anda menggabungkan antara P dan fosfor ini ya, fosfor dan boron ini, maka Anda akan mendapatkan kombinasi ya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Maka dengan memvariasikan ini nanti, Anda variasikan ini nanti akan berhubungan dengan arus listrik yang tercipta. Sinyal listrik, denyut-denyut listrik yang akan tercipta. Dan inilah yang menjadi dasar dari teknologi semikonduktor, digunakan untuk perangkat elektronik, tab, radio, TV, jaringan komputer termasuk dengan perangkat-perangkat digital kita saat ini. Nah, begitu ceritanya ya. Begitu ceritanya tentang semikonduktor. Ya. Nah, ini saya kasih nama ya. Ini namanya semikonduktor tipe N. Tipe N negatif. Kenapa negatif? Karena elektronnya berlebih. Ini namanya semikonduktor tipe P. P itu apa? P itu adalah positif. Yaitu boron. Yaitu adanya hole ini. Hole itu dianggap sebagai muatan positif ya, karena ada lawannya yang bermuatan negatif, yaitu elektron. Di antara hole dan elektron berlawanan. Dan akhirnya kita sebut dengan positif. Hole-nya dikatakan positif. Sesungguhnya itu hanya berangkat dari lawan dari elektron yang bermuatan negatif. Tipe N dan tipe P. Baik. Ada pertanyaan sampai sini?